Ya, anak-anak, video kali ini kita akan berbicara tentang bab 1 penulisan karya ilmiah. Berbicara tentang karya ilmiah, maka ada berbagai jenis, antara lain makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan ini misalnya proposal penelitian. Baik proposal penelitian ataupun makalah, namanya tulisan ilmiah itu diawali dengan bab 1, namanya pendahuluan. Dalam penelitian terapan, maka di bagian tujuan itu ada tujuan umum, tujuan khusus, kemudian manfaatnya itu ada manfaat teoritis, praktis, bagi diri sendiri, bagi lembaga, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya jelaskan ini adalah penelitian basic atau dasar. Maka di bagian tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu agak berbeda. Silakan simak dengan seksama agar pemahaman anak-anak itu komprehensif. Oke, kita mulai dengan bab 1. Bab 1 itu mulai dengan 1.1 latar belakang. Di bagian ini kalian jelaskan kenapa kalian mengambil judul tersebut. Oke. Kemudian apa pentingnya, urgensinya kamu membahas judul tersebut. Kemudian berikan gambaran umum, kamu menggunakan metode seperti apa, kemudian teknik pengumpulan data seperti apa, dan pola penulisan dari umum ke khusus. Itu untuk latar belakang. Lalu berikutnya yang kedua, dari bagian pendahuluan itu disebut rumusan masalah. Ini adalah daftar pertanyaan, ya. Pertanyaan yang harus kamu tanyakan, kepada responden. Misalnya judul kamu pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Maka pertanyaan yang harus kamu tanyakan misalnya, adakah hubungan antara gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa? Mengapa gaya mengajar guru mempengaruhi minat belajar siswa? Tujuan-tujuan ini nanti di bab 3 akan dijelaskan lebih spesifik di bagian teknik analisis, teknik pengumpulan data. Di situ entah itu kalian gunakan kuesioner, angket, atau apa. Itu nanti akan dijelaskan secara spesifik. Nah, setelah rumusan masalah, bagian ketiga 1.3 itu disebut tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan, sementara tujuan penelitian adalah pernyataan. Jadi misalnya kalian rumusan masalah yang pertama, adakah hubungan antara gaya mengajar dengan minat belajar siswa? Maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara gaya mengajar guru dengan minat belajar siswa. Atau contoh lain, pertanyaan, mengapa gaya mengajar guru dapat mempengaruhi minat belajar siswa? Maka tujuannya untuk mengetahui alasan paling mendasar mengapa gaya mengajar guru mempengaruhi minat belajar siswa. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengetahui. Itu bagian tujuan. Sementara bagian terakhir yaitu manfaat penelitian. Inilah yang membedakan penelitian terapan dan penelitian dasar. Penelitian terapan di berbagai literatur itu anak-anak bisa lihat di internet itu manfaat teoritis, manfaat praktis. Atau ada juga sebagian yang menulis seperti ini, manfaat bagi penulis, manfaat bagi lembaga, manfaat bagi masyarakat. Untuk penelitian dasar tidak demikian. Karena kita belajar hal-hal basic, maka manfaat yang kamu tulis itu dari atas tadi. Tujuan tadi kamu membahasakan. Jadi apa yang kamu dapat dari tujuan yang di atas? Misalnya gini, rumusan masalah, adakah pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Maka manfaatnya agar guru bisa mengevaluasi gaya mengajarnya sehingga membangkitkan semangat belajar siswa. Jadi antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu saling terkait. Rumusan masalah pertanyaan, tujuan penelitian
pernyataan, sementara rumusan manfaat penelitian adalah apa dampak positif yang kita peroleh dari apa yang dilakukan, yang kita lakukan atau yang seorang peneliti lakukan. Kurang lebih seperti itu, anak-anak. Bila narasi yang saya sampaikan dalam video ini kurang jelas, saran saya pergi ke website saya martinruma.web.id. Kamu pergi label karya ilmiah. Di situ fokus kepada bab 1. Di situ saya jelaskan dengan sangat komprehensif. Kalian bisa cek di sana, mempelajari. Kenapa saya tidak menunjukkan di sini? Karena saya punya keterbatasan dalam hal editing video. Jadi saya hanya bisa bernarasi. Terima kasih. Saya berharap video yang kurang sempurna ini bisa membantu pemahaman anak-anak tentang penulisan karya ilmiah. Salam.